Sampai pada akhirnya aku izin ke orang tuaku. Dan orang tuaku bilang katanya kalau misalnya menulis adalah hobi kamu, jadikan aja sebagai hobi, jangan jadikan sebagai pekerjaan. Nah, aku tuh seneng banget kalau misalnya ilmu yang aku punya itu aku bisa transfer ke orang lain. Kamu nanti kalau wawancara katanya jangan terlalu flexing ya katanya. Pas pengumuman itu di hari kedua pengumuman aku udah hopeless. Aku udah mikir kayak aduh ini gak lulus paginya. Aduh ini gak lulus, aku bilang. Aku udah kayak mau long text nih ke orang tuaku. Ya maaf banget nih kayak gak lulus gitu kan. Kayak gak lulus gini. Aku juga walaupun agak sulit ya, sampai sekarang aku agak sulit menghindari SKS, sistem kebut semalam. Iya, begitu teman-teman di sini juga pasti kayak gitu ya kan. Pasti ada ya Kak. Udah deadline besok malam baru dibuat gitu. Tapi Wah, kirain DPR tuh cuma yang kayak matiin mic gitu. Aduh, gitu kan. Halo semuanya, selamat datang kembali di WI Podcast. Senang sekali saya Indah Vika Yulianti dan juga rekan saya Merisa Juliani yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa, yaitu seorang mahasiswi yang tidak hanya unggul di bidang akademis tetapi juga aktif dan inspiratif. Mari kita sambut, ini dia Kak Adinda Aulia Safitri. Bisa say hi dulu dong Kak ke kamera. halo. Selamat datang di podcast kami Kak Dinda. Makasih ya Kak udah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Oke, siap. Wah, ternyata Kak Dinda ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum, teman-teman. Di mana sekarang lagi menempuh semester 6. Dan saat ini juga sedang berkuliah di kampus Universitas Islam Riau. Oke, fun fact ya teman-teman. Sebelumnya Kak Dinda ini pernah mendapatkan beasiswa unggulan Kemendikbud RI. Selain itu, Kak Dinda ini juga pernah menjadi MBKM di DPR RI dan juga aktif menjadi public speaker. Wah, keren banget nih Kak Keren Dinda. banget. Oke, Kak Dinda langsung aja nih ya. Sebelumnya mau tanya nih sama Kak Dinda. Apakah UIR ini kampus utama yang Kakak inginkan? Dan kenapa sih Kakak memilih jurusan hukum? Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang menurutku agak sedikit menggelitik ya. Karena kayak kalau misalnya nanya soal perguruan tinggi, itu kayak aku langsung dijavu. Kayak langsung keingat pada saat mahasiswa baru. Dan ternyata kayak, aku udah semester 6 loh, udah jadi mahasiswa akhir sekarang. Nah, sebenarnya berbicara mengenai UIR apakah tujuan kampusku? Nah, semua orang pasti punya perguruan tinggi tujuannya masing-masing nih ya. Jadi fun fact tuh ketika aku duduk di bangku SMA, itu aku udah nabung nilai, nabung achievement, experience, dan beberapa aktif organisasi dan juga volunteer, itu aku tabung untuk aku masuk ke perguruan tinggi negeri. Aku ikut beberapa seleksi dan memang qadarullah belum lulus pada saat itu. Sampai pada akhirnya aku memilih Universitas Islam Riau menjadi tujuanku untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, yang mana sebenarnya tidak ada kata menyesal ya aku masuk ke sini, karena aku merasa kayak berarti di sini tempatku untuk men-survive diri aku gitu. Jadi aku benar-benar ngerasa kayak oke, walaupun aku nggak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, aku bisa survive loh di sini. Karena terkadang ada beberapa mindset orang yang mengatakan lebih bagus loh di perguruan tinggi negeri daripada di perguruan tinggi swasta. Ternyata pada saat aku udah ngerasain sendiri, ternyata nggak seburuk itu loh. Dan ternyata kita bisa sama kok sama mereka yang kuliah di perguruan tinggi negeri gitu. Nah, kalau bicara mengenai prodi ataupun pilihan program studi yang sebenarnya aku mau gitu. Nah, aku itu fun fact lagi nih. Aku itu dari sejak SD bahkan aku tuh hobi banget nulis puisi. Jadi aku tuh anaknya puitis banget loh. Waduh, estetik nggak? Iya, sampai kayak aku tuh dari SD itu udah ikut lomba cipta dan baca puisi. Jadi kayak udah mulai ngarang-ngarang puisi dari SD. Keterusan sampai aku duduk di bangku SMA. Dari SMP itu aku udah mulai nerbitin buku antologi.
antologi puisi dan juga antologi cerpen. Sampai sekarang aku udah punya 5 buku antologi puisi. Oh, udah ada 5 ya, Kak? Iya, jadi aku emang dulu tuh puitis banget. Sampai pada akhirnya, sampai kalau misalnya teman-teman di sini lagi main HP nih, atau misalnya lagi buka Instagram, teman-teman bisa searching IG Dinde SFT. Itu IG puisiku. Di situ penuh banget dengan puisi-puisiku. Sampai sekarang aku bacanya, aku kayak ngerasa kok gue sekeren itu ya dulu kayak gitu. Iya, karena kayak kalau misalnya ditanya bisa nggak lagi nulis kayak gitu, nggak bisa, jujur nggak bisa, karena nulis puisi itu butuh ada rohnya gitu. Jadi kayak bener-bener nggak bisa kayak langsung jadi puisinya gitu. Jadi aku hobi banget nulis. Sampai pada akhirnya kelas 11 itu aku tanya sama orang tua aku boleh nggak masuk prodi sastra Indonesia. Aku pengen banget jadi sastrawan pada Pengen saat banget itu, ya, Kak? pengen banget. Apalagi kemarin itu kita pada saat aku kelas 11 itu kan Covid ya, Covid lagi apa banget. Jadi aku memang kerjanya di rumah nulis banget, nulis mulu gitu. Kayak ada lomba di Instagram ikut, ada beberapa event aku ikut. Jadi antologi puisiku di buku itu juga hasil dari aku ikut event terus menang dibukuin kayak gitu. Nah, sampai pada akhirnya aku izin ke orang tuaku, dan orang tuaku bilang katanya kalau misalnya menulis adalah hobi kamu, jadikan aja sebagai hobi, jangan jadikan sebagai pekerjaan. Aku tuh tipe yang kalau misalnya udah dibilang gitu sama orang tuaku kayak, oh aku tahu nih arahnya kemana. Aku nggak perlu lagi nanya kenapa harus apa gitu. Aku kayak langsung udah menerjemahkan maksud dan tujuan dari orang tuaku. Oh ternyata kayak gitu ya. Karena setelah juga aku mikir kayak, oh iya ya, ternyata walaupun aku nggak masuk sastra Indonesia, aku tetap bisa nerbitin buku loh kayak gitu. Jadi sampai pada akhirnya kelas 11 aku memilih, oh aku harus cari second choice nih, pengganti. Aku harus move on gitu, nggak boleh gamon gitu. Tapi pada akhirnya aku aktif di beberapa organisasi. Organisasi itu kan belajar caranya kita berpolitik kan, berpolitik dalam organisasi di ruang lingkup yang kecil gitu. Tapi pada akhirnya aku kayak tertarik juga di dunia politik. Sampai aku memilih masuk ke prodi ilmu hukum. Itu dari kelas 11. Dari kelas 11 aku memang komit untuk pokoknya aku harus bisa masuk ke prodi ilmu hukum. Dari aku tes SNMPTN itu jalur undangan ya, sekarang udah ganti namanya. Itu aku ambil prodi ilmu hukum selalu di nomor pertama. Selalu di nomor 1. Iya, aku tuh orangnya komit banget gitu. Jadi kayak pokoknya ilmu hukum, pokoknya aku harus dapet nih, aku harus dapet gitu. Walaupun nggak dapet perguruan tingginya, aku harus dapet prodinya minimal kayak gitu. Sangat berpegang teguh ya. Iya, anaknya komit banget. Berarti itu akunnya udah nggak jalan lagi nih, Kak? Udah nggak jalan lagi ya. Cuman nggak aku jadiin second account juga, aku biarkan aja karena kayak aku ngerasa kayak oh itu kenang-kenangan gitu. Aku masih megang sih akunnya, masih ada. Cuman kayak yaudah deh gitu. Ternyata kayak kadang ngelihat ya, aku kalau nulis puisi di buku itu di akun itu kan ada postingan fotonya juga, lukisan-lukisan. Aku kayak mikir kayak kok dulu gue ada sisi alay-alaynya juga gitu. Tapi kayak tulisannya keren gitu kayak. Tapi keren sih Kak, nggak semua orang bisa kayak gitu. Iya, sampai kayak aku tuh pernah kayak bikin question gitu di IG. Itu aku bilang ada yang mau dibuatin puisi nggak? Kayak gitu dulu. Saking kayak aku pengen banget nulis, tolong kasih aku ruang buat bisa nulis kayak gitu. Waduh, tapi tentang ketolak nih ya Kak. Iya. Kayaknya Kakak nggak sendiri Iya, sih. Gitu gak enak kan. banget. Terus kita juga penasaran nih Kak, kan Kakak dapat beasiswa ya gitu kan. Nah gimana tuh cara Kakak dapetin beasiswa itu? Jadi aku tuh ketika SMA, aku tuh udah memang berprinsip lah untuk ketika aku duduk di bangku kuliah, aku harus bisa jadi awardee beasiswa prestasi. Jadi kayak apapun beasiswanya, beasiswa prestasi aku harus bisa ikut. Jadi aku pas maba itu udah mulai ngelis beasiswa apa nih yang harus aku ikutin ketika aku duduk di bangku kuliah. Sampai pada akhirnya aku itu tuh pilihan aku tuh ada beasiswa Genbi ya, Bank Indonesia ya, ada beasiswa BPI, ada beasiswa unggulan dan beasiswa Pertamina. Pokoknya itu semua pilihanku lah gitu. Sampai pada akhirnya aku sebenarnya pengen banget nyoba beasiswa pendidikan Indonesia. Cuman pada saat buka pendaftaran itu timingnya nggak pas. Aku sibuk sama maba ya, masih semester 2, semester 3 tuh masih sibuk banget dengan event, lomba, organisasi, masih hanyut di dalam kesibukan itu. Sampai pada akhirnya ini udah deadline gitu, ternyata udah nggak cukup lagi waktunya, udah telat, udah mepet banget. Jadi kayak oh oke, aku nggak bisa daftar BPI tahun ini, aku coba beasiswa unggulan.
oke aku coba beasiswa unggulan. Itu sebenarnya modal nekat aja sih. Modal nekat. Iya, karena aku baca kan dari beberapa review beberapa orang awardee itu ternyata emang sesusah itu loh lulus beasiswa unggulan. Sampai aku pernah tuh lihat di IG katanya tuh di tahun berapa ya ada yang daftar beasiswa unggulan itu pendaftarnya sekitar 20.000 something, tapi yang diterima itu hanya 300 atau 500 gitu. Jadi aku kayak ngerasa, aduh ini memang kompetitif banget beasiswanya. Tapi itu lagi dan lagi aku harus coba gitu. Aku tuh anaknya penasaran banget gitu. Nanti dah dulu gagal-gagalnya gitu. Yang penting coba dulu. Iya. Jadi kayak sampai pada akhirnya aku coba beasiswa unggulan. Jadi aku tuh emang udah ngelis sih gitu. Ngelis beasiswa apa aja yang harus aku ikutin. Sampai akhirnya aku memilih untuk daftar di beasiswa unggulan. Tapi untuk benefit sendiri sih Kak, itu gimana? Ada perbedaan nggak sih sama beasiswa-beasiswa lain gitu? Mungkin pada umumnya sama saja dengan beasiswa-beasiswa lain, karena terkadang kan pembedaan dari beasiswa lain itu kan kadang nominal besaran yang didapat gitu. Benar. Kan. Ada yang kadang langsung melimitkan, dia ngasih misalnya per semesternya sekian gitu. Kalau BU ini sistemnya berapapun UKT kita itu ditanggung gitu. Oh, begitu. Ya, jadi seperti itu. Lalu untuk uang jajan dan uang buku baru dipukul rata semuanya kayak gitu. Itu kalau misalnya kita berbicara mengenai benefit dari segi ekonominya, segi uangnya gitu. Tapi kalau misalnya dari segi yang lain, ya ini salah satunya benefitnya aku bisa berkontribusi loh untuk ngasih tahu ke orang-orang gitu, berikan edukasi ke orang-orang. Dan buktinya aku hari ini diundang ke podcast karena aku sebagai awardee beasiswa unggulan. Nah, itulah salah satu benefit yang menurutku ya di luar dari uang ataupun apalah gitu finansialnya. Gitu. Yang membuat kakak tertarik tadi untuk mengambil beasiswa ini sebelumnya apa nih? Apa? Interest ya, yang Iya, bikin aku interest, interest gitu. Soalnya kan memang Banyak. banyak tadi ya Banyak. pilihan-pilihan dari beasiswa tersebut. Nah, dan tentunya lebih bervariasi tadi. Nah, kenapa kakak Lebih memilih beasiswa ini? unggulan gitu ya. Dan pastinya aku tuh yang pastinya aku baca ya kalau misalnya beasiswa unggulan itu mereka mencari awardee yang bukan cuman seberapa banyak achievementnya, seberapa banyak experience-nya gitu. Tapi seberapa besar experience dan juga achievement yang kita miliki itu bisa berdampak ke orang lain. Nah, aku tuh seneng banget kalau misalnya ilmu yang aku punya itu aku bisa transfer ke orang lain gitu. Jadi aku ngerasa kayak kalau aku bisa ini orang lain juga harus bisa gitu. Jadi karena aku ngerasa kayak oh ini tujuan aku tuh sama beasiswa unggulan ini sama loh. Beasiswa unggulan ini emang nyari orang-orang yang ingin berkontribusi di bidang pendidikan, ingin melakukan pengabdian. Seberapa penting sih pendidikan. Jadi aku kayak ngerasa kayaknya aku cocok deh di beasiswa unggulan gitu, di luar dari finansial ataupun uang yang didapat gitu untuk bantuan pendidikan aku gitu. Karena aku merasa kayak banyak sih dari aku ikut mentoring gitu yang bilang beasiswa unggulan itu nggak peduli seberapa banyak achievement kamu, tapi seberapa besar dampak yang bisa kamu berikan ke orang lain, dampak baik itu tadi gitu. Jadi ibaratnya kita bisa juga kasih ke orang lain gitu. Jadi ilmunya nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi juga bisa ke orang lain seperti itu. Berarti lebih balance sama kakak ya? Iya, jadi aku ngerasa kayaknya seru nih gitu. Kalau aku Visi daftar. misinya sejalan. Iya, sejalan gitu sama beasiswa unggulan. Sebenarnya iya sih pengen juga kemarin udah nyoba sih. Iya, udah beneran. nyoba. Aduh, memang sesulit itu sih. Iya, karena memang sekompetitif itu pendaftarannya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin gitu. Benar banget. Karena aku kayak ngerasa aku bisa nggak ya awalnya gitu. Tapi kalau aku nggak coba, Kita aku nggak tahu iya, gitu. Aku nggak tahu hasilnya gitu loh. Kayak aku nggak akan tahu hasilnya kalau aku nggak nyoba gitu. Wah, keren banget nih Kak Jinda nih ya. Terus kira-kira nih Kak, untuk proses pendaftaran beasiswa unggulan sendiri tuh gimana Kak? Atau Kakak sebelumnya ada mentornya Kak? Kalau Indah kemarin kan ada mentornya Iya. jelas gitu kan. Nah, kalau Kakak sendiri gimana Kak? Kalau aku berbicara mengenai alur ya, kalau alur mungkin teman-teman udah tau lah alurnya administrasi dan juga wawancara. Kalau mentor sendiri itu karena kebetulan pada saat itu belum ada awardee dari UIR beasiswa unggulan. Jadi aku masih agak sedikit tabu nih. Jadi sampai pada akhirnya tuh aku cari IG, aku cari di TikTok. Karena terkadang kan beberapa awardee itu yang memang content creator dan memang pengikut followersnya banyak gitu. Jadi nggak mungkin kalau di DM bakal dibalas gitu. Jadi disitulah aku kayak mulai, aduh aku harus cari nih awardee yang pas untuk jadi
mentor aku untuk coaching aku gitu. Sampai pada akhirnya itu aku ketemu mentor aku tuh Kak Arum namanya. Dia sekarang udah lulus S1 di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, itu aku mentoring bareng dia. Aku nanya tips and trick, aku nanya apa sih Kak yang harus aku siapkan di luar memang pemberkasan gitu. Karena setiap orang setiap awardee gitu pasti punya tips and triknya masing-masing. Mereka pasti punya bumbu dapurnya masing-masing. Dan itu aku harus dapat dari point of view yang berbeda gitu. Dan aku nggak cuman fokus di Kak Arum aja. Jadi aku kayak ada juga sama Kak Silva namanya. Sama Kak Silva itu dia di universitas mana aku lupa, pokoknya di Jakarta. Itu aku mentoring juga bareng dia. Pokoknya aku sering sih minta review esaiku gitu pada saat administrasi. Tapi pada saat wawancara juga aku minta tes. Kayak bener-bener simulasi gitu. Jadi kayak "Kakak kapan free gitu? Boleh nggak sih bantu aku simulasi untuk jawab pertanyaanku?" Karena aku banyak sih di disclaimer gitu sama beberapa awardee yang udah lulus beasiswa unggulan dibilang, "Kamu nanti kalau wawancara," katanya, "jangan terlalu flexing ya," katanya. "Jangan terlalu berbicara tentang telling about yourself, kayak tentang diri kamu aja gitu, kayak aku dapat ini, aku juara ini. Tapi kamu juga harus bisa dengan achievement dan experience yang kamu dapat itu apa yang dampak baik apa yang kamu bisa berikan ke orang lain kayak gitu." Tapi kayak aku pas simulasi tuh aku kayak nanya, "Kak, aku flexing nggak sih tadi? Aku flexing nggak sih tadi ngomongnya kayak gitu?" "Enggak kok, enggak, bagus," gitu. Jadi itu sih. Karena kalau misalnya daftar-daftar kayak gitu tuh emang harus ada mentor gitu. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Berarti nggak satu orang aja ya Kak? Iya, Banyak. aku pokoknya harus dapet point of view dari orang yang berbeda gitu. POV dari ini gimana ya? Karena kalau misalnya aku dapet dari si A gitu, aku belum tentu dapet dari si B. Benar. Tuh ya kan. Jadi aku harus ngumpulin banyak-banyak nih strateginya, harus nabung yang bener gitu supaya bisa lulus jadi awardee kayak gitu. Oke Kak. Nah nih, bagaimana nih perasaan Kakak setelah mendapatkan beasiswa itu tentunya? Dan apa saja sih tantangan yang Kakak alami? Pasti ada dong Pasti. saat mendaftar itu. Tantangan ya, kalau tantangan mungkin selain dari diri aku sendiri, mungkin pastinya pada saat aku mengurus pemberkasan administrasi. Waduh. Itu iya berurusan dengan administrasi kampus yang karena banyak administrasi yang memang baru gitu. Jadi kayak mungkin nggak tahu nih, masih awam untuk pihak administrasi kampus. Jadi ditanya, "Kamu daftar beasiswa apa? Coba dilihat dulu," gitu. Jadi kalau BU ini rata-rata pemberkasannya dan template-nya itu disediakan oleh pihak pusat. Jadi kita harus menggunakan template itu dan benar-benar nggak boleh. Kalau misalnya di FH itu kan surat aktifnya itu tinggal di-download tuh di Sivakum. Oh gitu. Iya, tinggal download Sivakum. Jadi kalau misalnya beasiswa Pemprov itu mereka langsung langsung download, dapet tuh surat aktif kuliahnya. Kalau BU kan mereka minta ya template-nya benar, gitu. dia minta Iya. kemarin. Nah, itu kayak nganter ke TU-nya terus bapaknya bilang, "Nanti ya, kita minta tanda tangan dekan dulu," kayak gitu, nggak bisa lebih satset. panjang ya, Kak? Iya, jadi kayak harus nunggu gitu. Karena hal-hal yang kayak gitu yang memang sebenarnya lebih tricky loh kalau pada saat kita pendaftaran daripada kita ngurusi mood kita untuk nulis esai, menurutku menurutku gitu. Karena kayak hari ini kita ke kampus belum tentu kan dekannya ada, belum tentu pengurus administrasinya ada. Nunggu-nunggu yang kayak gitu sih yang menurutku menjadi salah satu tantangan dalam ketika mendaftar beasiswa unggulan gitu. Nah, kalau berbicara mengenai bagaimana perasaan, pastinya aku seneng banget. Seneng banget Iya, ya, Kak? senang banget gitu. Jangankan pada saat aku lulus tahap 2, aku lulus tahap 1 aja, itu euforianya dapat banget. Kayak pengen jingkrak-jingkrak aku. Walaupun kayak tenang dulu, aku masih ada satu tahap lagi nih, aku nggak boleh terlalu seneng gitu. Masih ada satu lagi yang harus aku harus aku lewatin gitu. Aku kemarin pada saat pengumuman tahap pertama itu, aku bener-bener kayak aku harus nyusun strategi nih. Pokoknya aku latihan interview di depan kaca setiap hari. Setiap Iya. hari. Itu karena aku saking kayak aku harus lulus beasiswa unggulan gitu. Karena kayak tinggal satu lagi loh nih, tinggal satu tahap lagi gitu. Aku harus bisa lulus gitu. Sampai pada akhirnya itu pengumuman. Misalnya itu aku lupa tanggal berapa. Misalnya kita buat aja itu tanggal 23. Oke. 23 sampai dengan 25 gitu. Pengumumannya tuh di flyer di IG-nya. Terus aku lihat tanggal 23, loh kok ini nggak ada email masuk gitu. Jadi aku tuh join di grup pejuang beasiswa unggulan.
se-Indonesia. Nah itu banyak deh dalam situ. Mereka udah pada ngirim lulus gitu. Aku udah kayak aduh ini nggak lulus nih. Panik Aku ya, pikir. Kak? Iya udah panik gitu, udah overthinking banget gitu. Sampai kayak aku mikir, aduh ini kayaknya nggak lulus dah. Aku pikir kayak gitu kan. Aku cerita sama teman-temanku, kayaknya aku nggak lulus. Tapi aku mikir kayaknya pas wawancara aku oke deh gitu. Kayak nggak ada yang lain gitu dari wawancara aku, kayak aku udah oke, aku udah maksimal loh mengeluarkan semuanya gitu. Sampai pada akhirnya pas pengumuman itu di hari kedua pengumuman aku udah hopeless. Aku udah mikir kayak aduh ini nggak lulus paginya. Aduh ini nggak lulus, aku bilang kayaknya ini nggak lulus, udah dah aku bilang aku harus move on kayak gitu. Aku udah kayak mau long text nih ke orang tuaku, ya maaf banget nih kayak nggak lulus gitu kan, kayak nggak lulus gini. Tapi pada akhirnya aduh kirim gak ya, tunggulah kayak gitu. Karena masih ada 2 hari lagi loh, nggak boleh hopeless. Tapi di dalam diri ini udah hopeless gitu, susah gitu. Tapi pada akhirnya udahlah scroll TikTok sorenya dapat Gmail dari beasiswa unggulan. Wah, Aku belum buka. Aku belum, iya karena aku lihat di grup ada yang dikirim itu nggak lulus. Iya. Jadi aku nggak tahu dong ini. Aku masih baca judulnya. Lulus nggak Iya, gitu kan? aku masih baca judulnya ini dari beasiswa unggulan. Aduh, ini lulus apa enggak ya gitu. Oke, aku udah memanajemen resiko dulu nih. Kalau aku nggak lulus, aku harus ngapain ya? Kalau aku nggak lulus, lulus aku harus ngapain gitu. Oke, aku harus berani aku buka. Lulus, aku langsung kayak jingkrak langsung loncat-loncat di kamar itu, kayak langsung aku telepon orang tuaku. Aku nangis langsung, kayak spontan aja nangis gitu, kayak aduh ternyata perjuangan, karena ngurus beasiswa unggulan itu lumayan agak lama ya, karena berkasnya juga lumayan banyak gitu, dari esai terus UKBI gitu. Jadi aku ngerasa aduh capek banget, ini kapan dia selesainya, karena nunggu selesai pada saat pendaftaran sampai dengan pengumuman itu lama Banget. tidur nggak tenang, mandi nggak basah kayak gitu jadinya ya Kayak kan. hidup Makan- hidup segan mati tak iya, mau. makan nggak kenyang kayak gitu Iya. kan. Aduh nggak gitu deh pokoknya, senang intinya. Tapi Senang banget lah ya, Keren Kak. banget sih Kak, itu apalagi nasional ya gitu kan. Sedangkan kemarin bisa lulus tahap 1 aja kayak waduh udah keren banget. Walaupun sedih ya Kak ya, gagal di tahap kedua tuh kayak waduh apa ya gitu kan. Sebenarnya poinnya dari Nah, terus kalau Kak Dinda ini juga kan merupakan seorang speaker ya Kak ya. Nah, selain itu Kakak ada kesibukan lain nggak Kak? kalau misalnya kesibukan, sebenarnya nggak sibuk ya, disibuk-sibukin. Oh, sibuk ya. sendiri ya, Kak. Menyibukkan Iya, diri. menyibukkan diri. Kalau misalnya jadi speaker mungkin aku diundang beberapa kali, mungkin di seminar, lebih sering webinar sih, dari webinar gitu, dari komunitas-komunitas dari Instagram gitu, diundang, dari MC juga jadi MC. Jadi aku nggak cuman jadi narasumber aja, sering juga diundang jadi master of ceremony gitu. Kalau kesibukan hari-hari ya biasa sih seperti kalian, kita sebagai mahasiswa ya, Mahasiswa, kuliah, pada umumnya ya. iya, kelas. Cuman aku memang semenjak aku aktif menjadi ketua forum debat adalah beberapa event yang memang aku ikutin atau aku coaching ke anak-anak anggota dari UKM debat itu sih. Kalau untuk narasumber sendiri biasanya tentang temanya tuh seperti apa gitu Kak? Tergantung, ada yang memang mereka cuman kayak mau sharing session aja gitu, pengalaman kayak gini kan, ngebahas soal pengalaman gimana sih Kak lulus beasiswa, gimana sih tips and trick lulus magang. Ada juga yang kayak ya udah sih kisah inspiratif aja kayak gitu, atau kayak temanya pendidikan, lebih ke itu sih. Tapi lebih sering itu diajak sharing soal beasiswa dan magang gitu. Ya, rata-rata sih yang memang undangan-undangan seperti itu tuh ya sharing beasiswa. Apalagi ini bulan-bulannya daftar beasiswa banyak Iya, ya. bener Jadi sih. ada beberapa yang memang komunitas-komunitas itu memang mengundang seperti itu. Gitu. Nah, untuk organisasi sendiri nih, Kak. Kakak kan pasti ada nih tergabung dalam organisasi. Nah, kira-kira organisasi apa aja yang Kakak udah tergabung? Kalau misalnya organisasi itu ada organisasi internal, ada organisasi eksternal. Nah, kalau internal sendiri itu aku tadi di UKM Forum Debat Karya Tulis Ilmiah. Sebelum itu aku pernah juga jadi organisasi di BEM FH, di Dewan Mahasiswa, tapi aku udah demis. Iya udah demis. Udah fokusnya, jadi kalau internal aku fokusnya ke UKM debat aja sekarang sampai menunggu demis juga. Demis nanti di bulan Agustus. Kalau eksternalnya aku aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Kepri. Jadi kebetulan kan aku
kuliahnya di Pekanbaru Riau. Iya. Aku aslinya dari Kepri. Oke, Pri. Iya, dari Kepulauan Riau. Jadi aku aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Kepulauan Riau. Jadi organisasi tersebut merupakan paguyuban lah dari seluruh mahasiswa yang tinggalnya di Kepulauan Riau tapi kuliahnya di Pekanbaru. Jadi gabungan Gitu. itu ya, ada yang dari Undri, ada yang dari Unilak, ada yang dari UIN, gabung lah pokoknya universitas yang ada di Riau Pekanbaru seperti itu. Berarti khusus Pekanbaru aja ya, Kak? Iya, di Pekanbaru ya. Terus di Pekanbaru. Kalau untuk di hukum sendiri ada UKM apa aja sih, Kak? Banyak, ada jurnalistik, ada bola, basket kalau nggak salah, olahraga, ada debat, banyak deh kalau UKM di Fakultas Hukum, organisasi juga beragam. Gitu. Kirain di hukum tuh cuma kayak seputar debat gitu, Oh, politik iya. gitu aja. Enggak. Ternyata enggak ya. Fakultas Hukum tidak semonoton itu. Gitu. Iya. Fun fact, di Fakultas Hukum juga punya loh orang podcast kayak gini, cuman belum jadi. Belum jadi. Oh, Iya, berarti ada ya mau dibangun ya, Kak? coming soon. Akan menyusul Coming soon, nih. Iya. Ditunggu ya, Kak? Iya, sip. Kalau untuk kakak sendiri kan aktif di organisasi, terus ada kesibukan lain gitu kan di luar dari kampus. Nah itu gimana sih cara kakak membagi waktu antara kuliah dan juga kegiatan-kegiatan kakak itu? Nah, ini pertanyaan yang sering aku dapatkan ketika aku jadi narasumber atau ketika aku menjadi peserta seminar. Ini adalah pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh orang-orang. Nah, sebenarnya berbicara mengenai membagi waktu, manajemen waktu, sebenarnya yang manajemen waktu itu adalah yang bisa itu adalah diri kita sendiri. Kita yang tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tangani dengan kesibukan-kesibukan kita. Tapi biasanya itu aku dari dulu ya, dari ketika aku SMA, aku kan emang aktif lah anaknya, ekstrovert ya kalau Extrovert bahasanya banget ya, ekstrovert gitu, kayak kalau nggak ada kegiatan sakit-sakit di badan gitu, kayak harus ada kegiatan, harus ada event gitu. Aku itu kebiasaan nulis di notes HP gitu, jadi kayak aku nulis jadwal-jadwal yang aku lakukan per minggu, setiap minggunya gitu. Jadi aku kayak semacam metrik gitu, matrik gitu. Jadi bukan mata kuliah aja nih yang ada matrik, jadwal kegiatan juga ada. Supaya apa? Supaya kegiatan kita tuh terstruktur. Jadi aku biasanya ngelakuin kegiatan yang paling apa ya, prioritas. Apa yang harus aku lakukan di kegiatan yang paling prioritas gitu. Jadi list dulu deadline-nya yang mana yang paling dulu gitu, yang harus aku lakukan. Nah, aku juga walaupun agak sulit ya, sampai sekarang aku agak sulit menghindari SKS, sistem kebut semalam. Iya, mungkin teman-teman di sini juga pasti kayak gitu ya kan. Pasti ada ya, Kak? Udah ini Deadline sih besok gitu. malam baru dibuat gitu. Tapi sebenarnya itu emang harus dikurangin sih teman-teman semua. Karena kayak kita supaya apa yang kita kerjakan itu maksimal gitu. Jadi emang supaya nih kegiatan kita nih kan banyak. Misalnya kita udah tahu nih, oh minggu depan ini aku ada ikut beberapa kegiatan loh. Nah, itu sebaiknya itu emang harus buat to do list gitu di notes HP kayak gitu. Supaya kayak oh, aku besok kegiatannya ini, aku besok agendanya ini. Atau kalau ada tugas gitu, oh aku kan udah kerjain kemarin ya, aku udah ngelis gitu. Jadi supaya tetap lebih produktif dan lebih terstruktur seperti itu. Jadi kayak Benar. nggak nunggu menumpuk dulu, menumpuk Nggak baru tabrakan ya, Kak? Iya, nggak tabrakan gitu baru dikerjain kayak gitu. Kalau kita sih banyak begadang tapi Iya. nggak tentu arah gitu kan. Scroll TikTok ya bener. kan. Tugas dibiarkan aja Iya, nanti. dibiarin. Besok udah deket deadline baru. Awalnya Baru. nanti dulu. Iya, nanti dulu. Lama-lama keterusan. Prinsipnya kalau bisa besok kenapa Ya, harus sekarang? Kenapa harus ini ya gitu. Dengar-dengar kakak juga ikut MBKM dan kemudian lolos menjadi asisten MPS Export Staff DPR RI nih kak. Wah, kira-kira tugasnya apa aja sih tuh kak? Bicara mengenai tugas aku selama magang. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nggak tahu, asisten MPS Expert Staff itu merupakan asisten tenaga ahli komisi. Jadi di DPR RI itu ada yang namanya alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan itu banyak. Ada namanya Badan Musyawarah, ada namanya BURT, ada namanya BKSAP, ada namanya BAKN. Nah, itu tuh, dan salah satunya juga komisi. Komisi itu merupakan alat kelengkapan dewan. Jadi komisi itu kan teman-teman tahu ya, ada komisi 1 sampai dengan komisi sekarang ada sampai komisi 13 gitu. Nah, setiap komisi itu membidangi job desk-nya masing-masing gitu. Aku dapatnya di komisi 3 DPR RI. Tepatnya di bidang penegakan hukum. Itu relevan lah dengan
prodi aku Iya. sekarang gitu. Jadi aku ditempatkan di situ dan tugasnya ngapain? Tugasnya itu beragam. Jadi kalau misalnya komisi itu biasanya dia ada yang namanya rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja. Kalau dewan itu kan ada yang namanya kunjungan kerja, kunjungan spesifik gitu. Nah, itu aku di sana juga ikut sekali kunjungan kerja pada saat ada kejadian di Bekasi. Itu aku diajak kunjungan kerja sama tenaga ahli dan juga anggota dari DPR RI. Dan biasanya kerja aku tuh kalau misalnya ada RDP ataupun RDPU, itu anak magang biasanya ngebuat laporan singkat, lapsing namanya. Nah, ada juga yang namanya lapsing itu semacam kita tuh menyimak rapat, terus kita buat notulensinya kayak gitu. Tapi emang harus terstruktur lah, adalah template-nya dari sana gitu. Biasanya itu sih, dan kami juga kalau misalnya magang biasanya kerjanya itu menyortir berkas Dumas. Jadi di DPR RI itu menerima ada yang namanya pengaduan masyarakat. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya nih ada mungkin yang keluarganya mungkin sebagai korban atau apa segala macam yang ngerasa kayak aduh ini penegak hukum yang mitranya Komisi 3 lah. Jadi mitra Komisi 3 ini ada namanya Kejaksaan Agung, apa ya, KPK, KY, MA. Ini anak Fikum pasti aduh langsung kok politik ini, kok Aduh, politik iya, ini ya kayak gitu. Asli. Iya, Iya aja gitu. ya ini aja tuh mitra kerja Komisi 3 DPR RI. Nah, jadi kalau misalnya mungkin merasa kayak aku buat pengaduan nih misalnya tahap penyidikan, tapi kok belum diproses ya, mungkin entah kurang proaktif atau apa. Nah, teman-teman bisa tuh buat namanya pengaduan masyarakat ke Komisi 3. Nanti Komisi 3 bisa menggelar yang namanya rapat dengar pendapat bersama mitra kerjanya untuk dievaluasi apa nih yang menjadi kendala, kenapa tidak dilakukan tahap penyidikan seperti itu. Nah, biasanya itu sih kami menyortir berkas-berkas yang terkadang kan kalau misalnya masyarakat awam nih kan mungkin tidak mengerti ini kasusnya masuk kemana ya sebenarnya. Iya benar. Kadang kasus sengketa tanah itu sebenarnya Iya. bukan tugas Komisi 3, itu tugasnya di Komisi 2 kayak gitu. Jadi disortir nih berkasnya mana yang emang masuk ke Komisi 3, mana yang emang akan digelar rapat RDP segera seperti itu. Tugasnya di sana. Kalau misalnya berbicara mengenai tugas yang berat atau enggak gitu sebenarnya tergantung dari kayak aku jujur ya ngejalaninnya enjoy banget di sana, jadi kayak nggak merasa terbebani gitu karena kayak kita bener-bener diterialkan untuk kerja gitu. Jadi kalau emang ada kerja gitu ya, kalau kita kuliah kan emang ya kita kuliah terus kan ada tugas juga. Kalau kerja ya memang kita mengerjakan sesuatu yang memang ada kerjaan gitu, pada saat ada kerjaan seperti itu. Bisa cerita dikit nggak nih Kak? Kayak mana sih? Kenapa Kakak tuh tertarik dengan MBKM dan kenapa harus DPR RI ini gitu? Kan kita tahu nih kan sulit ya Iya. untuk lolos gitu. Nah, kenapa Kakak memilih di situ gitu? Kalau misalnya aku dari pada saat mau masuk kuliah itu aku emang pengen banget masuk ikut program MBKM Kampus Merdeka. Even itu PMM atau kampus mengajar atau magang MSIB, aku pokoknya harus ikut nih minimal sekali. Fun fact teman-teman harus tahu aku 2 kali ditolak PMM. 2 kali Iya, ditolak. 2 kali ditolak PMM. Aku nggak lulus 2 kali PMM. Aku bingung nih apa ya kok nggak lulus gitu. Apa yang jadi penyebabnya gitu, kendalanya. Oh mungkin memang belum rezekinya aja nih gitu. Sampai pada akhirnya oke, aku harus coba MSIB nih. Walaupun sebenarnya banyak katingku yang bilang katanya mau lulus di DPR RI itu susah banget. Iya. Karena ada beberapa kating di EVA itu nggak lulus di DPR RI, tepatnya di Mitra DPR RI. Tapi aku tuh emang yang tipe yang kayak aku harus coba nih, aku nekat banget Waduh, anaknya. Berarti gitu. nggak netting duluan ya Kak? Iya, jadi kayak aku harus coba. Susah ya, oke aku coba gitu. Beneran susah nggak nih? Emang harus dicobain gitu. Iya, beneran bener. nggak? Kalau Buktiin nggak dulu tahu ya, Kak. kita. Iya, bener nggak nih ya review dari orang-orang susah gitu. Aku harus coba. Tapi akhirnya aku daftar MSIB. Aku daftar. Itu sebenarnya di MSIB itu kan kita bisa apply lebih dari 1 mitra gitu. Aku ada daftar di beberapa mitra juga. Seperti Kementerian Pendidikan. Sebenarnya banyak sih kantor-kantor hukum juga yang buka pada saat itu. Cuman gak tahu kenapa ya aku emang interest banget pengen ke parlemen, pengen ke Senayan gitu, Iya. main ke sana. Jadi kayak aduh, aku harus lulus nih di DPR RI. Walaupun sebenarnya aku lebih dari 1 aku apply mitra, tapi tetap aku harus
lulus di DPR kayak gitu. Iya. Pokoknya harus gimana Iya, pun ya Kak. iya. Aku pada saat itu juga sampai ke tahap interview pada saat Kementerian Pendidikan. Cuman setelah itu di ghosting aku. Waduh. Aduh, Ini sampai yang ghosting. iya, yang ghosting Waduh, itu parah banget sih ya kan. gitu. Pada akhirnya oke, aku harus tunggu di DPR nih. Aku harus optimis, aku harus bisa gitu. Jadi kayak gitu. Selama Kak Dinda nih, Kak Dinda menjadi asisten MPS Expert Staff di sana, pasti banyak dong pengalaman-pengalaman baru yang rasanya Kakak gimana ya? Ternyata kalau menjadi asisten itu begini ya Ah, gitu. iya. Nah, boleh dong Kakak cerita-cerita sedikit Terkait ini ya. terkait oke. itu. Sebenarnya kalau misalnya berbicara mengenai pengalaman apa nih yang aku dapat di sana, banyak banget pengalaman, experience yang aku dapatkan ketika aku magang di kantor DPR RI gitu. Apalagi itu kantor pusat banget ya kan, yang Jelas bener-bener beda ya iya, gitu. itu vibes-nya beda banget gitu pada saat aku ke sana. Itu banyak banget pengalaman yang aku dapatin. Salah satunya pada saat kita kuliah, kita kan hanya belajar teori gitu kan. Benar. Praktik pun kadang ya kayak gini gitu, yang nggak bener-bener ditrialkan di dunia pekerjaan gitu. Nah kalau magang ini aku bener-bener kayak ngerasa, oh ternyata kayak gini ya kerja, kayak gitu. Oh, gitu. Iya, sampai kayak aku ngerasa walaupun nih ketika magang itu nggak selamanya akan ada pekerjaan. Mungkin hari ini ada pekerjaan, mungkin besok enggak gitu. Tapi teman-teman harus melakukan hal yang sama berulang kali. Artinya harus tetap pergi ke kantor di jam 8, pulang kantor di jam 4. Kayak gitu seterusnya. Itu sebenarnya yang bikin capek gitu. Iya. Mau ada ataupun enggak ya Kak? Iya, ada ataupun pekerjaan. enggak, tetap harus ke kantor karena memang kayak gitu kan secara harfiahnya Iya. bekerja itu memang seperti itu gitu. Jadi kayak walaupun ke kantor ini sebenarnya nggak ada kerjaan deh. Ada mungkin kerjaan tapi mungkin gak terlalu banyak gitu. Tapi aku harus ke kantor nih, absen gitu. Absen dari jam 8 pulang jam 4 kayak gitu. Pengalamannya banyak sih. Yang pastinya aku mengetahui oh ternyata kayak gini loh bekerja di birokrasi. Ternyata loh, di DPR itu nggak semonoton itu gitu. Ternyata nggak semenyeramkan itu dan nggak sekaku itu menurutku ya pada saat aku eh, lulus magang di sana gitu. Karena aku mikirnya kayak oh kalau aku daftar di birokrasi di lembaga seperti itu apa akan selalu monoton ya gitu. Karena kan kalau kita bekerja atau magang di korporat ataupun startup itu kan orang-orangnya lebih santai, lebih casual pembawaan gitu. Beda ketika kita bekerja di lembaga gitu. Tapi ternyata pada saat aku di sana tidak loh, tidak semenyeramkan itu gitu. Sampai kayak teman-teman harus tahu nih, pas aku magang di sana itu ada beberapa milad dari fraksi. Itu di dalam DPR ada bazar, ada konser. Konser kecil-kecilan. Serius? Iya, Mantap banget ya Kak. selucu itu. Iya, selucu itu. Karena kayak mikir kayak dari luarnya aja kayak serem gitu kan, kayak monoton, Iya, tegang gitu. bener. Ternyata di dalamnya lucu gitu. Bisa gitu ya Kak. Iya, seru-seruan juga di dalam gitu, kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasa kayak banyak banget pengalaman yang aku dapat ketika aku magang di sana gitu. Aku kayak tahu oh ternyata kerja kayak gini ya gitu, beda sama kuliah gitu. Dan kalau kerja itu sistemnya ya kayak tolong ya buat ini gitu, ya nggak diajari lagi gitu. Kamu bisa nggak bisa ya harus bisa bisa, gitu ya, nggak ya mungkin bertanya tetap bertanya karena gimana pun kami ini kan statusnya masih anak Iya. magang gitu kan yang memang Benar. benar-benar masih ditrialkan kerja tapi belum betul-betul bekerja seperti itu. Tapi tetap mungkin yang rasanya bakal beda lah ketika kita duduk di bangku kuliah seperti itu. Wah, kirain DPR tuh cuma yang kayak matiin mic gitu Oh, kan. iya. Aduh, Oh, gitu enggak. kan. Banyak banget harus masuk dulu deh supaya tahu gitu. Iya kan, karena kan kita cuma tahu luarnya aja nih yang Iya. ditampilkan gitu Banyak kan. banget sisi positif di DPR itu. Kadang mindset orang ya gitu, nggak bisa kita bedain atau nggak bisa kita atur nih mindset orang gitu. Tapi ternyata di DPR itu nggak seburuk itu loh, nggak senegatif itu. Yang ada masyarakat iya, ngomongin bener, gitu ya Kak. bener banget, banyak banget hal-hal positif, banyak hal-hal baru yang energi positif yang aku dapat dan aku tangkap ketika aku magang di sana selama 5 bulan seperti itu. Nah, kalau kakak sendiri ada mengalami culture shock nggak sih kak? Kan kayak di sana sama di sini tuh beda gitu kan. Nah, itu gimana? Kalau culture shock yang bener-bener kayak itu kayaknya nggak ada deh. Kayak aku ngerasa kayak yaudah sih mirip-mirip aja kehidupan di sana sama dengan di sini. Karena kebetulan pada saat aku MBKM itu aku temennya juga sama anak daerah. Jadi kami statusnya
sama-sama survive gitu. Mm-mm. Survive gitu. Jadi bener-bener kayak pergi magang jalan kaki bareng-bareng kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang shock banget sama misalnya dunia Jakarta atau Iya. misalnya di dunia pekerjaan sebenarnya enggak. Karena aku bener-bener selama magang itu aku bener-bener nggak ngerasa terbebani sama sekali. Aku enjoy banget ngejalanin magang. Sampai pada akhirnya aku kayak mikir, "Hah, ini pulang ya?" gitu. Udah nggak terasa aja ya Iya, Kak. aku pengen magang terus kayak gitu sampai kayak aduh Iya. seseru itu loh magang, seseru itu loh ternyata di dunia pekerjaan. Karena kayak mungkin karena masih magang ya, jadi kayak belum terasa lah mungkin dunia kompetitifnya seperti itu. Jadi kayak ya punya tujuan yang sama lah dengan teman-teman semua. Jadi kayak aku benar-benar ngejalanin enjoy sih. Seru banget pasti ya Kak, apalagi ketemu teman baru, orang-orang baru, apa Bener relasi kakaknya udah nasional nih gitu. Tentunya kita harus banyak belajar ya sama Kak Dinda ini. Buka les gak Kak? Belajar bareng ya, bimbel. Privat nggak Kak? Oke Kak Dinda, kita mau tanya dong tips and trick buat mahasiswa atau orang lain di luar sana nih yang ingin lolos dalam mengikuti program MBKM atau kampus berdampak nih Kak. Boleh kasih tips and tricknya dong Kak? Ini aku juga baru lihat di IG ya, ternyata namanya udah diubah nih. Jadi Iya. magang berdampak ya. Dulu MSIB jadi magang berdampak. Itu luar biasa sih. Tips and trick. Mungkin di sini aku fokusnya mungkin ke magang ya, magang. Nah, sebelum kita bicara mengenai CV, mengenai portofolio, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu. Sebelum kita ingin mendaftar magang, kita harus pelajari terlebih dahulu perusahaan-perusahaan ataupun mitra-mitra yang ingin kita apply gitu. Jadi di MBKM sendiri kalau di MSIB itu ada 22 mitra. Itu terdiri dari startup, korporat, terus ada lembaga dan kementerian gitu. Nah, itu teman-teman harus bisa tahu nih passion aku kemana, aku lebih cocok kemana. Karena ketika kita mendaftar itu, teman-teman juga harus mengetahui strategi posisi teman-teman semua. Jadi harus sesuai, harus relevan dengan fashion ataupun prodi lah. Pakailah prodi gitu kan. Dengan mitra ataupun posisi yang mau kita ambil sekarang gitu. Jangan sampai berbanding terbalik lah seperti itu. Karena ketika kita ingin mendaftar MBKM khususnya magang gitu, kalau dulu ya, kalau misalnya masih sekarang mungkin masih sama, itu kita apply 22 mitra. Tapi kita hanya menggunakan satu CV. Jadi satu CV dipakai untuk mendaftar ataupun melamar pekerjaan di 22 perusahaan. Gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman memilih perusahaan yang benar-benar relevan dengan CV teman-teman semua. Kayak gitu. Jadi jangan sampai nggak sesuai lah gitu. Mungkin di CV kita pengalamannya misalnya komunikasi. Iya. Terus kita daftarnya ke birokrasi ataupun lembaga politik. Kan agak bertimpang Iya, ya, agak berbalik bertentangan lah. banget Iya ya. gitu. Itu sih yang harus. Baru mungkin teman-teman bisa, kalau misalnya dari sekarang mungkin teman-teman ingin mendaftar magang ya, magang. Mungkin dari sekarang udah mulai harus ditabung CV-nya. Karena aku juga gitu dulu. Karena aku minimal sekali harus magang gitu selama aku kuliah. Mau itu magang mandiri ataupun magang dari kampus Merdeka, aku pokoknya harus magang deh sekali gitu. Aku harus ngerasain kayak gimana sih dunia pekerjaan kayak gitu. Itu aku bener-bener sebelum magang aku upgrade CV. Jadi kayak aku ikut event, aku ikut beberapa organisasi itu untuk mengupgrade CV-ku gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar di misalnya teman-teman punya target ataupun goals di perusahaan yang besar ataupun di lembaga yang memang lembaga kementerian, teman-teman harus bisa siap bahwa ini seleksinya kompetitif loh. Dan teman-teman juga harus punya bekal yang sematang itu gitu. Karena teman-teman tahu nih pasti saingannya berat gitu, saingannya pasti banyak banget gitu. Karena pasti yang mau ke mitra ataupun ke company tersebut pasti banyak gitu. Jadi ibaratnya kita ngerasa diri kita hebat, tapi di luar sana ada loh yang lebih hebat seperti itu. Jadi jangan benar-benar kayak ngerasa cukuplah CV-ku ini cukup untuk daftar MSIB ataupun untuk magang gitu. Jadi jangan pernah cepat merasa puas gitu. Aku harus cari lagi nih. Misalnya aku ikut lomba nulis misalnya, juara 3 misalnya. Udah juara 3 nih. Coba lagi mana tahu juara 1, upgrade dong CV-nya artinya ya kan gitu. Jadi selagi ada kesempatan dicoba gitu, CV dan portofolio juga itu penting banget untuk kehidupan kita. Dan pesan aku sih teman-teman yang pengen daftar magang ataupun nggak magang aja, mungkin nanti untuk melanjutkan di dunia pekerjaan, track record di sosial media itu penting banget.
Jadi teman-teman harus bisa mulai dari sekarang untuk membangun personal branding di sosial media. Karena terkadang beberapa HRD ataupun rekrut dari perusahaan itu mereka kadang males baca CV. Lihat aja deh IG-nya, Iya, bener, lihat aja bener. deh LinkedIn-nya kayak gitu. Sekarang Pakai banyak dokumen gitu ya, Kak? sih. Iya, heeh. sekarang lebih ke kayak gitu. Jadi kayak coba lihat dah user IG-nya gitu. Atau coba lihat dah LinkedIn-nya kayak Iya. gitu. Nah, jadi teman-teman harus bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan sebisa mungkin gitu. Jadi kayak di IG aku harus bisa upload kegiatan-kegiatanku. Jadi nanti ketika teman-teman mau daftar magang atau mungkin pekerjaan, sekarang kan orang nyari kerja di LinkedIn ya. Iya, Iya, benar. benar. Iya, jadi benar-benar harus bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Itu sih. Berarti sengaruh itu CV ya, Kak? Benar, Iya. ngaruh banget. Berarti harus Upgrade organisasi, Iya. terus kayak ikut lomba itu memang kayaknya perlu deh gitu kan. Karena kalau misalnya kita punya cita-cita ataupun punya target yang tinggi, kita nggak boleh males-malesan dong. Pastinya kita harus capek dulu, harus kayak jatuh bangun terlebih dahulu gitu sih kalau mindset aku. Nah, ada nggak sih Kak kalau kemudahan? Kan Kakak ini udah pernah nih magang gitu kan di MPR, di DPR gitu kan, bukan MPR sih DPR gitu DPR. kan. Nah, terus ketika Kakak nanti mau mulai kerja, ada nggak sih kemudahan dari situ? Yang pastinya mungkin aku selangkah lebih depan untuk mengetahui job desk dari pekerjaan yang ada di dalam DPR, tepatnya di Komisi 3 DPR RI. Aku udah tahu, ternyata seperti ini manajemen pekerjaannya, seperti ini bekerja di sistem birokrasi, seperti hal sederhana, ternyata seperti ini loh membuat lapsing, laporan singkat, seperti ini mengetahui caranya buat laporan pengaduan masyarakat. Itu sih sebenarnya yang bikin kita bakal lebih mudah untuk nantinya keterima di dunia pekerjaan. Karena kita udah selangkah lebih tahu nih, ternyata kayak gitu. Ibaratnya kita udah tahu bumbu dapurnya lah Iya, kayak gitu ya kan. Di luar daripada relasi dan jaringan. Dan ya benefitnya yang pastinya kita dapat relasi dan Iya, jaringan gitu bener. kan. Relasi dan koneksi untuk kita nanti pekerjaan, mendaftar pekerjaan gitu. Jadi pasti ketika teman-teman daftar di magang gitu di beberapa company ataupun perusahaan, ada nggak sih Kak sebenarnya ada. Pasti ada peluangnya untuk teman-teman, pasti ada lebih mudah gitu untuk ketika teman-teman nantinya dapat pekerjaan di perusahaan tersebut. Pasti ada. Jalur orang dalam sih. Waduh, ngeri ya, Aduh, ngeri. aduh. Diperjelas deh sama Aduh, dia. iya kan gitu. Ngeri banget. Cuma kan ya sekarang bertentangan sih banyak gitu kan. Sekarang iya deh harus punya orang dalam, Iya. kalau enggak Minimal nggak lah ya bisa. gitu. Iya kan gitu. Minimal satu lah untuk jebol. Iya. Mungkin kita bisa minum dulu nih. Untuk tadi kan ada juga tuh kakak tuh merupakan parlemen pemuda oleh DPR RI utusan dari Kepulauan Riau 2021. Nah itu job desk-nya ngapain sih? Nah, ini sebenarnya salah satu latar belakang kenapa aku pengen banget ke DPR RI. Jadi pada saat aku SMA, itu aku ikut event yang namanya Parlemen Remaja. Itu yang ngadain dari Sekjen DPR RI-nya langsung, itu seleksinya esai, buat esai, terus video sama dengan CV. Nah, itu kerjanya adalah kita disimulasikan menjadi anggota. Jadi bagaimana seorang anggota itu melakukan kunjungan kerja, bagaimana seorang anggota itu melakukan namanya rapat kerja, raker, bagaimana seorang DPR itu melakukan sidang paripurna. Jadi anak SMA ditrialkan jadi anggota DPR kayak gitu. Nah, kalau DPR itu kan ada dapil-dapilnya ya, daerah Iya. pilihan Kepulauan Riau, daerah pilihan Riau gitu. Nah, aku dapat di dapil Kepulauan Riau. Pada saat itu tuh aku daftar. Cuman pada saat itu lolos COVID. Aku nggak berangkat ke Iya. Senayan. Nggak jadi. Jadi acaranya full online. Jadi itu kalau nggak salah aku 5 hari. 5 hari itu kegiatannya memang benar-benar kami dikasih tahu lah gimana, ditrialkan lah gitu, dilepaskan kayak mana caranya paripurna, kayak mana caranya rapat kerja, pokoknya bagaimana seharfiahnya anggota dewan lah bekerja gitu sesuai dengan job desk-nya seperti itu. Nah, aku nggak jadi ke DPR pada saat itu, gagal berangkat ke Senayan karena COVID. Pada saat itu COVID, akhirnya kegiatannya full online selama 5 hari, full online sampai aku kayak ngelihat nih beberapa temanku yang emang dari Jabodetabek, mereka yang deket lah dengan Jakarta, mereka kunjungan ke DPR RI karena memang di DPR RI itu kan memang sebenarnya welcome banget kalau misalnya kita mau masuk atau kunjungan. Bahkan ya pada saat aku kemarin magang itu banyak anak SD study tour ke sana. Iya, study tour ke SD sana. loh. Iya, SD.
ada kayak aku lihat SDIT gitu deh bajunya kan. Mereka study tour. Jadi di DPR RI itu ada apa ya? Emang bagian humasnya. Bagian humasnya yang memang mengurusi hal-hal kayak gitu gitu. Jadi banyak banget siswa, mahasiswa study tour ke sana gitu. Jadi kayak aku ngelihat kayak aduh teman-temanku udah sampai ke parlemen nih, kunjungan ke sana walaupun nih kegiatannya kan online nih. Jadi mereka di luar kegiatan itu pergi kunjungan ke sana, ngajuin surat gitu kan. Kami mau kunjungan nih, kunjungan ke parlemen. Boleh di DPR tuh welcome banget kalau misalnya kita mau kunjungan ke sana gitu. Ya udah akhirnya aku kayak aduh aku pengen banget deh ke sana gimana ya caranya. Soalnya jauh ya, jauh satu, nggak dapat timing yang pas juga kan mau ke sana. Dan mereka ini kenapa bisa ke sana karena kan DPR udah nggak menanggung akomodasi. Iya. Jadi otomatis mereka yang di Jabodetabek kan deket nih kayak mungkin dari Banten atau dari memang mungkin mereka kuliahnya di Bogor, sekolahnya di Bogor kayak gitu. Mereka ke sana deket gitu. Jadi nggak perlu menyediakan duit akomodasi yang sebegitu banyak gitu Iya. untuk kunjungan ke sana gitu. Sampai pada akhirnya udah deh kayaknya nggak bisa nih ke DPR gitu kan. Aku sampai pernah loh kemarin kayak nanya nih sama temenku yang udah kunjungan ke DPR. Aku tanya nih, bisa nggak ya kalau misalnya emang aku kebetulan ke Jakarta, aku kunjungan ke sana, kamu mau nggak nemenin aku? Aku bilang kayak gitu kan. Mau kok, mau, dia bilang kayak gitu. Eh, Katanya nanti aku bantuin, dia bilang kayak gitu. Cuman pada saat aku ke Jakarta di tahun 2023 itu, aku karena acara keluarga ya, jadi nggak terlalu lama di sana, nggak sempet juga mau ke sana. Sampai pada akhirnya kayak udahlah gitu. Eh, Nggak bisa nih Nggak kayaknya ke bi- DPR gitu. Sometimes lah gitu, pasti ada aja nih caranya bisa supaya ke sana. Tapi pada akhirnya itu aku daftar MBKM lulus di Lulus sana ya. Jadi aku bener-bener kayak ngeliat, oh ternyata kayak gini DPR RI gitu. Jadi kayak selama kegiatan parlemen remaja itu memang kegiatannya full online. Yang seharusnya aku kegiatan parlemen remaja itu seharusnya benar-benar ngerasain sidang paripurna di ruang sidang paripurna. Itu akhirnya kami jadi kayak cuman online doang gitu. Iya. Tapi aku pada saat MBKM itu aku ngerasain sidang paripurna karena kami mahasiswa MBKM yang magang di kantor DPR RI itu memang diajarkan. Jadi setiap mahasiswa magang MBKM ya itu pasti ada namanya agenda rapat kerja, terus simulasi sidang paripurna. Jadi mereka harus tahu nih gimana caranya dewan itu simulasi sidang paripurna. Jadi benar-benar kami di situ berpolitik lah seperti itu. Ada fraksi dan kebetulan pada saat itu aku terpilih menjadi ketua fraksi. Ketua fraksi iya pada saat rapat kerja di Komisi 1 pas itu di bagian komunikasi. Tuh, jadi bahas tentang UU ITE. Bahasnya tentang UU ITE dan juga Undang-Undang Sisdiknas di Komisi 10. Jadi rapat kerjanya di Komisi 1 dan juga Komisi 10. Baru dibawa pembicaraannya ke tingkat 2 di simulasi gitu. Jadi kalau undang-undang kayak gitu. Ini bingung nih anak komunikasi nih. Aduh, Bingung banget nih asli. gimana ya ini Kayak, undang-undang? apa ya gitu. Apa ya itu? Apa rapat kerja apa segala macam bingung ya. Sebenarnya iya Kak. Bingung ya, tapi iya aja. Iya gitu. aja. Jadi gitu. Biasanya nih anak Pekanbaru kan suka nongki nih Kak. Kakak suka nongki kira-kira di mana nih? Atau kakak suka nongki nggak? Pertanyaan yang selalu ditanyakan nih kayak gitu. Karena di Pekanbaru ini tempat wisatanya kalau Cafe nggak mall, shop. cafe shop, Iya, bener. bener. Nggak ada pantai, nggak ada apa ya, Asli pasti sih. di Mini mana, pariwisata ya, Kak? iya di seluruh penjuru coffee shop itu pasti rame dan nggak pernah nggak ada populasi manusia di situ, Bener selalu sih, ada Pasti manusia. itu Kak. Fun fact, aku anaknya nggak suka nongki, jarang banget nongki. Jadi kalaupun misalnya kalian ketemu aku di coffee shop, itu aku bukan karena nongki, tapi karena aku mungkin ada janji sama orang atau ngerjain tugas di sana, atau misalnya ya kalau yang emang bener karena kalau konsep nongki kan artinya yuk nongki yuk di sini Iya, yuk, benar. pulang kampus ini nongki di sini yuk. Kapan aja gitu. Iya, kapan aja duduk-duduk nangkring doang, ngomong-ngomong obrol-obrol kosong gitu. Iya. Jarang banget, aku emang nggak suka nongki. Bukan pick me ya, bukan pick me. Tapi aku emang nggak suka nongki, nggak suka itu nongki. Kayak kalau misalnya pun aku tuh anaknya kalau misalnya dibilang ini, jadi kalau nggak nongki kerjaan kakak ngapa gitu? Kalau Iya, bener. healing-healing gitu. Aku suka nonton bioskop. Oh, nonton Iya, bioskop. iya. Jadi kayak iya kalau misalnya orang kayak setiap minggu minimal harus nongki lah gitu, seminggu 3 kali. Nah aku kayak gitu, minimal aku harus nonton bioskop lah seminggu
2 kali kayak gitu. Waduh, Iya, gitu. jadi kayak iya aku hobi banget nonton gitu dan kebetulan di kuliah aku dapet temen yang sefrekuensi juga yang emang dia kurang hobi lah nongki kayak gitu. Jadi kami kalau misalnya kami ngerjain tugas nongki itu nggak di coffee shop tapi paling di ST. Makanya gitu. kemarin pertama kali aku ketemu sama Indah dan kawan-kawan itu aku ajak ke ST. Itu Iya. adalah base campku. Jadi Oh, aku gitu. aku kalau nugas itu di ST. Aku suka karena aku anaknya kurang suka sama yang gimana ya, yang kayak asap-asap rokok kayak gitu. Aku nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kena kayak gitu. Jadi aku kayak menghindari lah yang kayak gitu gitu kan. Kan kita menghindari hal-hal yang Iya, bikin kita benar. nggak nyaman gitu kan. Benar-benar. Nah, jadi aku kayak ngerasa enak deh nugas di ST gitu kan. Nggak ada asap rokok gitu. Terus kayak musik-musiknya juga nggak terlalu ribut kayak gitu. Jadi aku lebih sering kayak gitu sih. Kalau nongki gitu, tapi aku kalau diajak mau. Aku diajak Ya mau kalau ya, Kak? diajak mau. Aku nggak yang tipe kayak ayolah nongki gini. Enggak gitu. Enggak lah, aku nggak mau. Aku nggak suka nongki. Iya. Enggak, aku nggak kayak gitu. Kalau misalnya diajak gitu kan nongki, kadang kan sesekali pastilah kayak gitu kan. Adalah yang ngajak, ayo nongki yuk malam minggu gitu kan. Ayo aku welcome ajak, ayo kita nongki gitu. Tapi Jangan sering-sering. iya jangan sering-sering gitu kan. Dan yang pastinya aku nggak pernah ngajak orang nongki gitu kayak, ayo nongki sini nggak pernah. Jangan Iya. berharap ya. jangan berharap aku ngajak orang nongki itu nggak akan pernah. Nggak Oke. pernah. Berarti besok-besok kita kalau aja nemuin Kak Dindanya di ST ya. Di ST ya. ST Cari gitu. aja aku di ST apalagi sekarang mahasiswa semester akhir kan. Iya. Jadi aku ngerjainnya di situ. Skripsian di Iya, ST. skripsian di ST. Kalau kakak sendiri nih, udah punya pacar belum? Nanya yang ternyata personal banget. Waduh. pertanyaannya. Di luar persiapan agaknya kan. Iya, di luar ya, di luar konteks. Pacar aku udah punya pacar. 1 prodi, 1 angkatan. Waduh. Waduh, kalian nggak bisa nih, nggak bisa. Udah ada yang punya, nggak bisa. 1 universitas. Tadi ngantar aku. Oh, yang so tadi. sweet Ya. Dia selalu support kegiatan aku. Jadi kayak pokoknya harus memastikan aku diantar dengan selamat. Tadi aku di bawah itu udah bilang kan kayak yaudah duluan aja kayak gitu. Karena dia ada kelas tadi, duluan aja aku bilang kan. Gak apa-apa aku di sini. Ini sebentar lagi Vikanya udah mau datang, aku bilang kayak gitu kan. Udah nggak apa-apa katanya gitu. Ditungguin kok Waduh. sampai datang. Bener-bener ditungguin sampai Vika datang gitu. Padahal dia ada kelas pada saat itu. Memang support banget sih. Support Sebagai system. support system Iya. banget ya, Kak. Berarti dia tuh mendukung segala aktivitas kakak gitu sangat ya. mendukung, dia sangat approve dengan segala aktivitas aku karena dia bener-bener kadang ya aku yang ikut kegiatan dia yang excited gitu. Iya. Dia yang excited gitu, lebih dia pula yang semangat nanyain kegiatanku, nanyain gimana tadi. Misalnya ini nanti pulang pasti ditanyain nih, gimana tadi podcastnya kayak gitu. Tapi nggak ini ya, Kak. Nggak posesif ya. Biasa kan ada nih yang tipe cowok yang dia memang support juga, cuma dia agak sedikit posesif gitu. Kalau posesif cowokku untuk di kegiatan-kegiatan yang positif itu dia nggak posesif sama sekali, dia sangat amat mendukung gitu. Tapi kalau posesif cemburuan ya, Iya. cemburuan sama cowok mungkin ada. Tapi kalau misalnya di dalam pekerjaan seperti ini ada event job desk itu dia nggak pernah cemburu sama sekali. Di luar dari pokoknya dia termasuk menurutku dia profesional sih untuk hal-hal seperti ini. Karena aku udah disclaimer dari awal. Aku orangnya banyak temenku jadi gitu aku bilang aku pasti banyak berinteraksi dengan orang gitu, ekstrovert lah gitu Iya, anaknya gitu. Aku hobi banget ikut kegiatan, ikut event gitu. Jadi jangan pernah cemburu sama kayak gini kita lagi ngobrol mungkin ada temen cowok gitu. Nah Iya. jangan pernah cemburu kayak gitu. Apalagi aku sering MC mungkin sama lawan jenis kayak Iya. gitu kan, ngisi acara apa segala macam sama lawan jenis. Nah itu dia nggak pernah cemburu sama sekali. Dia nggak pernah, dia profesional orang. Berarti cukup dewasa ya, Kak, Iya. bisa dibilang. Dewasa. Pasangannya dewasa. Hubungannya sangat sehat. Iya, gitu kan. benar. Karena aku agak mungkin ya kalau misalnya aku dapat pasangan yang menghambat apa yang menjadi tujuan aku itu menurutku agak aku cut off aja lah kayak gitu. Iya sih, bener. Biasanya gitu. Jadi alhamdulillah aku dapat pasangan yang support aku di hal-hal yang positif gitu. Karena kan kadang ada cowok yang kayak kamu ngapain sih kegiatan Iya, mulu bener. gitu. Nanti capek apa segala macam. Iya, kapan waktunya untuk aku? Iya, gitu. kayak gitu. gitu. Nggak ada waktu. Gak ada waktu.
Jadi kalau sama pasangan sendiri dari daerah yang sama? Enggak, aku kenalnya tuh pada saat maba dan organisasi. Waduh, cukup gitu. lama ya Kak maba. Iya, di maba tapi nggak maba banget pada saat semester 1 menjelang semester 2 lah kayak gitu. Masih bibit-bibit Iya, fakultas lah ya iya. gitu. Itu aku juga kenalnya di organisasi. Oh, anak organisasi Iya. juga. Oh, pantas pasti dia paham tuh Kak. Dia paham, iya. Karena mungkin dia sebenarnya tidak begitu aktif lah anaknya. Maksudnya nggak yang pecicilan banget kayak aku Iya. nih, ikut ini, ikut itu, Iya. ikut ini, ikut itu gitu. Tapi dia terbilang suka lah ikut organisasi, juga welcome lah anaknya, tidak se-introvert itu gitu. Jadi makanya dia approve lah dengan semua kegiatan aku. Dan mungkin karena itu salah satu faktornya adalah karena dia tahu aku tuh emang dari dulu seperti ini gitu. Jadi karena dia kenal aku pada saat kuliah, otomatis dia Iya. nggak bisa merubah dong apa Bener. yang udah ada dalam diri aku ketika aku duduk di bangku sekolah kayak gitu. Benar. Jadi lebih ke dia menyesuaikan aja sih. Wah, judulnya Cintaku Bersemi di Organisasi. Iya. Iya, aduh. Tapi cukup bagus nih Indah. Mungkin bisa dicoba gitu. Aduh. Biar ada support Iya, sistemnya. dicobain sih itu. Biar nggak sendiri-sendiri mulu Mungkin gitu. perlu ya Kak ya. Perlu, Karena perlu. gimana ya, kayak Harus pengalihan iya. gitu kan. Tapi harus diseleksi ya. Oh, Takutnya gitu. nanti kamu jangan ikut ini dah, jangan ikut ini. Malah kita yang terpengaruh Iya, kalau lemah ya iya. Kak. Harus diseleksi, bener-bener diseleksi. Tuh, diseleksi. Tapi dari sini kita dapat banyak ilmu ya dari Kak Dinda tentunya, bagaimana sistem kerjanya di sana. Mungkin khusus di bagian Kak Dinda. Iya. Banyak juga pengalaman-pengalamannya gitu kan. Jadi kayak udah sharing, jadi oh begini ternyata. Iya. Paling tidak kita udah tahu gambarannya nih. Iya. Dan merubah perspektif yang kita menganggap bahwasanya DPR itu menyeramkan. Iya, Iya, benar. semonoton itu set Iya. aku itu ternyata enggak. Ternyata enggak. Ternyata enggak ya Kak. Enggak banget. Banyak hal-hal menyenangkan di sana. Salah satunya ketemu Farel. Oh iya, benar, Kak. iya. Oh yang ada Fujinya itu enggak? Enggak ada. ada. Pada saat itu dia sendiri, dia kan anggota ya. Jadi kalau misalnya jadi di anggota dewan itu setiap hari Selasa itu kelakuin namanya rapat rapat apa ya aku lupa, di pokoknya anggota dewan. Jadi setiap hari Selasa itu kalau misalnya kalian anak magang itu banyak yang nangkring minta foto. Waduh, Foto sama sekalian iya apa ya. iya sama anggota-anggota kayak Uya Kuya. Banyak lah anggota-anggota yang artis kan banyak Iya. ya. Jadi daftar foto di sana, foto itu udah nangkring tuh di depan ruang sidang gitu mau nunggu mau hunting foto gitu. Kesempatan Sekalian juga ya. Kesempatan nggak datang 2 kali. Iya. gitu. Tapi ternyata pada saat udah sampai di sana, oh, ternyata kayak gini ya muka Farel. Ternyata kayak gini ya muka Uya Kuya kayak gitu. Gimana Kak? Menurut Kakak? Gimana ya kayak pas udah ngeliat biasa aja. Waduh, Farel Bramasta biasa aja nih. Biasa gitu. aja gitu. Dan fun fact aku pas ngelihat Farel, oh ternyata Farel gak setinggi itu. Oh memang nggak tinggi? Gimana ya, kayak aku ngerasa mungkin di dalam ekspektasiku dia tuh yang tinggi banget gitu, tinggi yang belum tinggi gitu. Ternyata enggak, kayak secaranya cowok aja lah tinggi gitu, standarnya cowok gitu. Tapi memang agak sedikit tinggi, tapi enggak setinggi yang aku bayangkan kayak gitu. Tapi kayaknya Kak, kalau misalnya kita ketemu artis nih ya, itu biasanya kalau kita ketemu memang kayak biasa aja ya. Cuman excitednya itu pas Iya. dilihat di TV gitu. Iya, beda ya kayak gitu. Iya. Karena udah oh kayak gini gitu Oh iya, ya iya. kan. Tapi pada akhirnya aku kayak kadang-kadang jalan gitu kan, ketemu Denny Cagur di eskalator. Denny Cagur, udah lah, kayak gitu. Udah gitu aja. Iya aja gitu ya. Karena kayak gini, kan aku magang di sana tuh 5 bulan ya. Iya. 5 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu. Nah, sebulannya doang kayak gitu. Udah lebihnya udah biasa aja gitu. Jadi pas baru-barunya doang gitu kayak yang mana Farel? Iya. Yang mana Farel gitu kayak kan anak magang itu nonton di atas kan, di balkon namanya, di balkon, nonton sidang gitu, sidang paripurna. Di bawah gitu kan. Mana Farel kayak gitu. Kalau ngelihat Uya Kuya mah gampang, rambutnya setiap hari ganti-ganti. Hari ini ungu, minggu depan biru kayak gitu. Oh, gitu. Kalau ngelihat dari atas balkon itu rambutnya warna Uya Uya Kuya Kuya itu. ya gampang gitu. Tapi kalau ngelihat Farel yang mana ya? Tapi Farel itu dia hobinya adalah make jas yang warna-warni. Jadi dia pakai kadang warna biru, Oke. kadang warna, pokoknya dia nampak lah, kelihatan lah Gen Z-nya gitu. Iya. Ya,
Kan kadang-kadang kalau misalnya anggota-anggota kan Pasti hitam kan? iya jasnya pasti hitam ya kan Pasti. setiap hari. Nah Farel itu dia modis sih, modis. Jadi kayak oh ketara nih Farel gitu. Menyesuaikan banget sama Gen Z-nya Iya ya. umur dia gitu. Sebagai penutup podcast hari ini nih Kak, ada nggak sih pesan Kakak buat teman-teman di luar sana yang pengen jadi seperti Kakak gitu? Sebenarnya pesan dari aku adalah teman-teman harus tetap semangat. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman di sini sedang berjuang, sedang mungkin mengikuti seleksi ataupun apapun lah itu, intinya sedang berjuang, itu semangat, jangan pernah takut untuk mencoba kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini udah takut duluan, kayak udah pesimis duluan, teman-teman nggak bakal jadi sesuatu yang besar gitu. Teman-teman bakal ya gitu-gitu aja gitu, bergerak melingkari zona nyaman yang itu-itu aja. Teman-teman nggak bisa survive, nggak bisa keluar gitu. Jadi sekarang coba ubah mindsetnya, ubah. Jangan pikir kayak gimana ya kalau aku gagal. Ubah mindsetnya jadi gimana kalau aku berhasil, kayak gitu. Jadi kayak jangan mikir gagalnya dulu gitu. Pikir kalau misalnya aku berhasil, aku bakal dapet ini loh gitu. Tapi bukan berarti kita tidak memanajemen resiko ya. Kita nggak mikir kayak terlalu optimis banget juga tidak baik gitu Iya. kan. Tapi ya kita tetap harus bisa menyesuaikan gitu. Aku kalau misalnya ikut ini atau aku mencoba ini, kalau aku gagal, aku harus apa? Apa yang harus aku buat gitu. Kalau aku berhasil juga apa yang aku harus buat gitu. Jadi ketika teman-teman gagal melakukan sesuatu, teman-teman nggak bakal ngestak di situ aja gitu. Jadi kayak sedih-sedih mah 1 hari 2 hari ya, sedih-sedih 1 hari 2 hari. Karena aku juga ketika gagal, aku sedih banget. Apapun yang menjadi target aku ketika aku gagal, itu aku sedih banget. Kayak aku gak masuk ke perguruan tinggi, itu aku sedih banget, galau banget. Itu tuh kayak galau banget. Aku gak lulus PMM, aku blokir akun IG-nya. Waduh, diblokir nih. Aku blokir akun IG-nya saking aku tuh kayak aduh Kesel banget nih. kesel banget gitu. Tapi ya udah selesai sampai di situ. 1 hari 2 hari 3 hari aku langsung nyusun strategi lagi. Apa yang harus aku lakuin lagi nih supaya membalaskan kegagalan aku yang sebelumnya gitu. Tapi semakin banyak kita gagal, sebenarnya secara tidak langsung kita menghabiskan jatah gagal kita, Benar ya kan? Secara tidak langsung kita menghabiskan jatah gagal kita, dan kita ngerasa kayak oh semakin banyak aku gagal, jatah gagalku tinggal sedikit nih. Berarti sebentar lagi ada sesuatu yang lebih besar lagi nih Iya. depannya gitu. Ada sesuatu yang besar yang menunggu aku kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah berani ngelangkah, berani untuk mencoba, teman-teman bakal rasain nanti gimana gitu. Karena kayak kalau misalnya teman-teman nih misalnya mau daftar ataupun mau mencoba sesuatu, ngerasa kayak aduh ini eventnya gede banget gitu, nggak bakal relate nih sama aku gitu. Coba aja dulu gitu. Coba, yang penting coba ya, Yang Kak? penting coba aja dulu gitu. Coba pelajari apa yang menjadi memang kriteria dari apa yang ingin kita coba gitu. Misalnya kita mau daftar beasiswa, pelajari betul-betul apa yang menjadi kriteria mereka untuk supaya kita nih jadi worthy-nya lah kayak gitu. Jadi intinya teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah ragu untuk melangkah gitu. Karena ketika teman-teman udah berani mencoba, itu teman-teman sebenarnya udah hebat banget loh gitu. Dan yang pastinya teman-teman jangan pernah ngerasa pesimis di awal gitu. Selalu bilang terima kasih ke diri sendiri. Itu sih yang selalu aku bilang, kayak gagal berhasilnya yang aku coba, aku tetap bilang terima kasih sama diri aku sendiri. Aku udah berani mencoba loh gitu. Artinya kita udah selangkah lebih depan sama mereka-mereka yang tidak ingin mencoba. Benar-benar. Walaupun misalnya hasilnya gagal gitu. Oh gak apa-apa, gagal kita coba lagi kayak gitu. Terus ya, tetap semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak kepada Kak Dinda yang telah menyampaikan pesan yang sangat menginspirasi nih. Semoga bisa memberi motivasi dan juga menginspirasi mahasiswa dan orang lain di luar sana. Jadi, buat kamu yang sedang berjuang, baik itu mengejar beasiswa, ikut magang di lembaga pemerintahan, atau bahkan sekedar bertahan kuliah di tengah tantangan, ingatlah, perjalananmu bisa menjadi jalan inspirasi bagi banyak orang. Teruslah berproses, teruslah berkontribusi, karena perubahan itu tidak datang hanya dari yang sudah siap, tapi dari mereka yang berani melangkah sejak sekarang. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah tetap stay dan menonton channel ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Bye!